Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi analisis tren metode eksponensial pada mata kuliah analisis data bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama ada Pak Cahyadi, saya sendiri. Kedua ada Nur Alia Rahmah, dan yang ketiga ada Lutfi Torik Amalia. Tak lupa di sini ada dosen pengampu mata kuliah analisis data bisnis yaitu Ibu Nopi Permata Indah. Nah, teman-teman, langsung saja barangkali kita ke materi. Di sini ada metode tren eksponensial. Lalu apa sih metode tren eksponensial ini? Jadi, ini adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktu. Nah, ini memiliki persamaan yaitu Y sama dengan A dikali 1 tambah B pangkat X. Penjelasan koefisiennya. Konstanta A sama dengan anti ln dalam kurung sigma ln Y dibagi N. Kemudian pengubah B sama dengan anti ln kurung buka tegak dalam kurung sigma X kali ln Y dibagi sigma X kuadrat tutup kurung tegak dikurangi 1. Nah, dilanjut dengan langkah-langkah penyelesaian persamaan tren eksponensial. Yang pertama, data Y dibuat nilai ln. Contoh, Y sama dengan 4,2. Nilai ln 4,2 bisa dicari dengan kalkulator. Tulis saja 4,2 lalu tekan ln. Atau bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, setelah dilakukan maka didapatkan nilai ln 4,2 yang muncul yaitu 1,433. Yang kedua yaitu mencari nilai x ln y dan x kuadrat. Dan yang ketiga bisa memasukkan seluruh nilai ke dalam rumus. Perkenalkan, nama saya Lutfi Torik Amalia. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal beserta pembahasannya dari materi analisis tren metode eksponensial. Di sini terdapat tabel dari contoh soal pertama yang terdiri dari tahun 2001 hingga 2007 beserta penjualan X, anti ln, X kali anti ln, dan X kuadrat. Sebagai contoh, pada tahun 2001 memiliki penjualan sebesar 140. Kemudian, untuk mencari X-nya, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah data ini termasuk data genap atau data ganjil. Nah, untuk contoh soal pertama ini termasuk ke dalam data ganjil karena terdapat 7 tahun saja. Untuk itu, maka nilai tengah atau 0 itu terdapat pada tahun 2004. Maka dari itu, nilai X dapat disimpulkan sebagai berikut. Kemudian, untuk anti ln ini dapat digunakan pada kalkulator dengan memencet tombol ln kemudian 140 untuk tahun 2001 yang kemudian hasilnya akan menghasilkan nominal sebesar 4,94164. Begitupun seterusnya hingga 2007. Kemudian jika disigmakan akan menghasilkan nominal sebesar 34,73007. Lalu setelahnya ada X dikali anti ln. Untuk tahun 2001 X-nya di situ min 3, kemudian dikalikan anti ln-nya yaitu 4,94164 yang hasilnya adalah min 14,8249. Begitupun seterusnya hingga 2007, kemudian disigmakan dan menghasilkan nominal sebesar 1,390086. Kemudian tabel yang terakhir itu X kuadrat. Sebagai contoh, pada tahun 2001 memiliki X sebesar min 3, kemudian dikuadratkan dan mendapatkan hasil yaitu 9. Begitupun seterusnya hingga 2007. Kemudian jika disigmakan akan menghasilkan nominal sebesar 28. Maka dapat mencari anti ln A atau konstanta dengan menggunakan rumus sigma anti ln dibagi N yaitu tahun dari data tersebut. Kemudian disubstitusikan yaitu sigma ln-nya 34,73007, N-nya 7 tahun. Kemudian mendapatkan hasil yaitu 142,799,07467. Lalu untuk anti ln B atau pengubah itu kita dapat mencari dengan rumus sigma X dikali anti ln dibagi sigma X kuadrat, kemudian hasilnya dikurangi 1. Dapat disubstitusikan menjadi 1,390086 dibagi 28, kemudian dikurangi 1.
yang menghasilkan nominal sebesar min 0,950354071. Kemudian jika di anti-LN-kan menjadi 0,3866041139. Lalu untuk mencari persamaan tren eksponensial, itu kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan A dikali 1 tambah B pangkat X. Kemudian disubstitusikan A menjadi 142,7990747 dari hasil anti-LN A dikali 1 ditambah hasil dari anti-LN B yaitu 0,3866041139. Kemudian pangkat 5. Untuk pangkat 5 ini kita dapat melihat dari tabel yang sebelumnya. Terdapat bahwa pada tahun 2007 X-nya itu sebesar 3, jika dilanjutkan maka 2008 X-nya itu 4, kemudian tahun 2009 X-nya adalah 5. Maka dari itu di sini kita substitusikan menjadi 5. 1 ditambah 0,3866 sekian menjadi 1,3866041139. Yang kemudian jika dipangkatkan 5 menjadi 5,12580903091. Kemudian dikalikan dengan 142,7990747 yang mendapatkan hasil sebesar 731,9607 sekian. Jadi perkiraan unit yang terjual pada tahun 2009 yaitu sebesar 731 unit. Sekian contoh soal dan pembahasan nomor 1 dari saya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua akan dilanjutkan oleh Nur Alia Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Alia Rahmah dengan NPM 21106310200123. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal dan pembahasan mengenai materi analisis metode tren eksponensial. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu berdasarkan data di samping, ramalkan penjualan untuk tahun 2006 dengan metode tren eksponensial. Nah, langsung kita jawab aja ya. Pembahasannya, diketahui atau jumlah datanya ada 6. Lalu, sigma Y atau jumlah penjualannya yaitu dari tahun 2000 sampai 2005 yaitu 1340. Dan ditanya yaitu Y 2006 atau penjualan pada tahun 2006. Nah, kita menggunakan tabel guna memudahkan kita untuk menghitung datanya. Nah, untuk mengetahui nilai X itu dari mana sih? Nah, ini nilai X itu kita harus tahu dulu data yang kita punya itu genap atau ganjil. Nah, dapat diketahui bahwa data yang kita punya yaitu 6, di mana angka 6 merupakan angka genap. Nah, karena kalau angka genap itu tidak memiliki nilai tengah, maka kita bagi dulu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah itu dapat kita ketahui bahwa titik nolnya yaitu di antara waktu ketiga dan waktu keempat, yaitu di sini. Setelah kita tahu letak titik X nolnya di mana, maka kita dapat menentukan nilai X untuk waktu ke-1 sampai 6, di mana pada tahun 2003 nilai X-nya 1, dan pada tahun 2002 nilai X-nya min 1. Begitu pula dengan nilai X pada tahun 2001, yaitu min 2, dan pada tahun 2004 nilai X-nya yaitu 2, begitu seterusnya. Nah, perlu diketahui jumlah nilai X itu harus sama dengan 0. Jika nilai X dari data yang kita punya sama dengan 0, maka dipastikan itu sudah benar. Nah, setelah sudah menentukan nilai X, sekarang kita harus menentukan nilai logaritma natural Y. Nah, pada tahun 2000 nilai Y sama dengan 150, maka bisa dihitung logaritma natural 150 sama dengan 5,010635. Begitu pula pada tahun 2001 nilai Y-nya sama dengan 180, berarti dapat dihitung logaritma natural 180 sama dengan 5,192956. Begitu seterusnya sampai pada tahun 2005. Nah, setelah dapat semua nilai logaritma natural Y dari masing-masing data, bisa kita jumlahkan dan mendapatkan hasil nilainya yaitu 32,308221. Selanjutnya, kita mencari nilai X dikali logaritma natural Y. Nah, pada tahun 2000 nilai X sama dengan min 5 dan nilai logaritma natural Y-nya
sama dengan 5,010635. Tinggal dikalikan saja, min 5 dikali 5,010635 sama dengan min 25,053175. Begitupun seterusnya sampai tahun 2005. Nah, setelah kita dapat semua nilai X dikali logaritma natural Y, tinggal kita jumlahin aja dan mendapatkan hasil yaitu 4,368899. Setelah itu, kita harus menentukan nilai X pangkat 2. Pada tahun 2000, nilai X sama dengan 5. Nah, tinggal dipangkatkan 2 saja. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Begitu pula seterusnya sampai pada tahun 2005. Setelah dapat semua, kita jumlahkan dan menghasilkan nilai 70. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai logaritma natural A dengan rumus sigma logaritma Y dibagi N. Nilai sigma logaritma Y tadi bisa kita lihat langsung dari tabel yaitu 32,308221. Dibagi N, N-nya yaitu 6, sehingga mendapat hasil yaitu 5,38475035. Sebelum itu kita harus hitung anti logaritma dari nilai 5,38475035. Nah, untuk ini saya menyarankan kalian untuk menggunakan kalkulator SC995 yang bisa di-download melalui Play Store. Karena kalkulator SC995 tersebut memudahkan kita dalam menghitung anti logaritma dari suatu nilai. Baik, kita lanjutkan. Jadi anti logaritma dari nilai 5,38475035 sama dengan 218,0454. Nah, selanjutnya kita hitung juga logaritma B dengan rumus sigma X dikali logaritma natural Y dibagi sigma X pangkat 2 dikurang 1. Tinggal kita masukin aja nilainya yaitu 4,368899 dibagi 70 dikurang 1. Hasilnya yaitu min 0,937587. Jangan lupa untuk dihitung anti logaritmanya dari nilai tersebut. Dan hasil dari anti logaritma dari nilai min 0,937587 sama dengan 0,39157. Nah, setelah itu kita masuk kepada persamaan tren eksponensial, yaitu Y sama dengan A dikali 1 plus B pangkat X. Tinggal kita substitusi aja, nilai A-nya yaitu 218,04544, nilai B-nya yaitu 0,39157, dan nilai X-nya yaitu 7. 7 dari mana? Karena yang ditanya tahun 2006, dan sebelumnya nilai X pada tahun 2005 sama dengan 5, maka otomatis nilai X pada tahun 2006 sama dengan 7. Oke, lanjut, tinggal dihitung saja dan menghasilkan nilai Y sama dengan 2203. Jadi, ramalan penjualan untuk tahun 2006 dengan menggunakan tren eksponensial adalah Y 2006 sama dengan 2203, atau penjualan pada tahun 2006 sebanyak 2203. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.